Jadi ini konten ngobrol saya. Jadi dari sekian konten yang mungkin kontennya nggak terlalu luas seperti youtuber yang lainnya. Tapi di sini saya ingin mengangkat tentang fenomena bendera One Piece ketika akan mulai menjelang 17 Agustusan nih. Kenapa bendera One Piece sekarang sangat fenomenal dan muncul? Apakah ini bentuk kreativitas atau justru mengganggu simbol negara? Di sini saya akan tidak akan apa ya, tidak akan terlalu mendukung kemananya, tapi lebih ke arah kita lihat nih dari sisi beberapa faktor atau latar belakang dari bendera One Piece. Bagi yang belum tahu One Piece itu apa, One Piece itu secara garis besar itu adalah cerita film kartun atau anime ya, yang dimana ini filmnya itu sangat populer di kalangan fans anime atau manga, yang dimana terdiri dari beberapa kru bajak laut. Filmnya itu intinya tidak semua bajak laut jahat, tapi ada bajak laut yang memang pro sama orang-orang di sekitar atau rakyat. Intinya kayak gitu bendera One Piece itu. Kenapa ada bendera One Piece? Jadi ada saja netizen yang protes karena dianggap tidak menghormati lambang negara. Contohnya lambang negara contohnya bendera merah putih, sementara yang lainnya melihat hanya sebagai ekspresi sebuah kegemaran seorang anime pada sebuah kebahagiaan menjelang 17 Agustusan mungkin. Tapi di sini ada dua pandangan yang berbeda, dua opini yang berbeda. Yang satu tentang kegemaran mungkin, yang satunya tentang ekspresi kontra, pro dan kontra lah. Kalau melihat dari perspektif hukum, itu sudah disinggung di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera ya, baik bendera, bahasa, lambang negara. Contohnya bendera merah putih itu harus diprioritaskan dan tidak boleh dikibarkan sejajar lebih tinggi, maksudnya atau lebih tinggi dari bendera yang lainnya. Contoh kasus, di beberapa daerah atau warga pernah diminta menurunkan bendera One Piece oleh aparat. Sebenarnya kalau melihat berkaca dari undang-undang di sini, mungkin bisa jadi itu tidak masalah ya kalau bendera One Piece itu berkibar, asalkan di sini posisinya tidak sejajar atau tidak lebih tinggi dari bendera bangsa Indonesia, yaitu merah putih kalau melihat dari sisi undang-undang. Tapi kalau melihat dari makna di balik bendera itu mungkin beberapa netizen juga banyak menyimpulkan arti-arti yang berbeda dari bendera itu. Tapi kalau menurut saya sih positif saja, jangan sampai berasumsi bahwa orang yang mengibarkan bendera One Piece itu adalah makar. Enggak mungkin ya. Tapi di sini banyak pro dan kontra kutipan dari netizen yang ada di Indonesia, terutama di banyak sosial media ya. Kalian bisa searching aja di beberapa sosial media kayak TikTok, kayak Instagram, kayak X atau Twitter. Itu banyak komentar warganet di Indonesia itu antara pro dan kontra. Dan uniknya kita dikenal di dunia tuh
tentang berita pengibaran bendera One Piece ini. Kalau saran saya sih secara garis positif ya, untuk bendera One Piece ini bisa saja sih kita kibarkan di ruangan atau di rumah gitu, atau bukan di tiang secara umum gitu. Tapi selama ini bendera One Piece itu nggak jadikan mengganggu sih kalau dari dulu. Tapi itu tergantung pemahaman setiap orang ya. Ada dua kubu sih sebenarnya, ada yang kubu positif, ada yang kubu negatif. Ya positifnya sih menjelang hari HUT kemerdekaan sebagai para anime gitu menyemangati nakama atau persaudaraan secara nasionalisme, yaitu mengibarkan bendera One Piece karena senang dengan One Piece. Bisa jadi kalau senang dengan anime yang lain mengibarkan bendera yang lain, mungkin bisa jadi. Sebenarnya kalau di positif ini nggak terlalu makar, kecuali benar-benar mengganggu kedaulatan negara, mungkin beda lagi ya, karena kita melihat dari undang-undang yang tadi gitu. Asalkan bendera itu tidak sejajar atau lebih tinggi dari bendera merah putih, itu aja. Bisa jadi contoh kreatif lain kan, kita kolaborasikan desain merah putih dengan tema One Piece. Contohnya pas 17 Agustusan kan, biasanya 17 Agustusan itu suka digunakan untuk ajang kreativitas di setiap daerahnya gitu, biasanya buat apa, tank buat hiburan-hiburan atau memaknai 17 Agustus 1945 itu kan tiap daerah itu dengan kearifan lokalnya beda-beda seperti itu kita apresiasi dengan positif gitu. Kan bisa jadi kita pakai platform atau format konten yang dimana di kontennya itu berdurasi pendek tentang komparasi visual bendera One Piece PS versus merah putih, contohnya ditambahin narasi ringan yang positif mungkin di Twitter atau di X, di YouTube. Podcast yang membahas tentang isu yang seperti ini tuh harus benar-benar yang bisa meluruskan, karena kalau nggak diluruskan bahaya nanti, karena asumsi setiap orang itu berbeda-beda terkait bendera One Piece. Di sini saya tidak menyudutkan fans dari One Piece, dan di sini juga saya tidak menyudutkan dari pihak yang kontra dengan bendera One Piece. Kita tekankan pentingnya nasionalisme ya. Tapi kan setiap orang, nasionalisme tiap orang itu punya caranya tersendiri. Ini masalahnya, caranya tersendiri. Kadang dengan caranya tersendiri akan beda responnya sama orang lain yang melihat. Orang yang mengibarkan bendera One Piece, dia berasumsi dia sedang menunjukkan caranya sendiri secara nasionalisme mungkin, tapi orang yang tidak paham tentang bendera One Piece akan beranggapan itu makar atau bagaimana. Kan ini dangkal banget ya, sumbu pendek banget cara berpikirnya. Coba kalau ada podcast yang membuka tentang gimana pentingnya nasionalisme, dari segi mana nasionalismenya, dalam bagaimana tujuannya, untuk apa gitu, tidak menyudutkan atau membuat orang menjadi bingung seperti itu. Intinya dibawa santai aja sih sebenarnya terkait masalah bendera One Piece. Kalau melihat dari Google di sini kan itu luar biasa sekali fenomena, kan saya tuliskan fenomena bendera One Piece di 2025 ini. Itu media, semua media sangat menjelaskan sekali informasi, tapi informasi ini kadangkala mungkin di sebagian media itu ada yang menyudutkan, ada yang positif, ada yang negatif. Itu tergantung respon orangnya seperti apa sih terkait masalah fenomena bendera One Piece ini. Karena hampir dilihat dari Google ini, hampir sebagian foto bendera One Piece ini
di tiang atau di jalan atau tiang rumah atau sampai ke mobil-mobil truk juga itu ramai di media sosial ya. Ada sebagian sih orang beranggapan ini adalah kreativitas orang yang senang dengan anime, terutama anime One Piece. Terus ada sebagian orang berasumsikan ini simbol negara yang tersaingi katanya. Tapi kan udah jelas di pasal itu bahwa asalkan tidak melebihi bendera Indonesia atau tidak sejajar dengan bendera Indonesia. Mungkin dilihat dari pasal itu, kalau saya asumsikan, maaf kalau salah, ya sah-sah saja mungkin. Luruskan kalau saya salah. Kebanyakan sih orang kalau cosplay bendera-bendera anime itu kadang-kala dipajang di kamar-kamar mereka aja ya kebanyakan. Terus kostumnya juga, kostum para wibu yang kayak gitu, mereka itu selalu dipasang di kamar-kamar mereka. Malahan pernah lihat di acara 17 Agustusan kostum para anime yang itu cosplay itu pernah lihat gitu untuk memeriahkan 17 Agustusan. Kenapa tidak gitu? Nggak jadi soal permasalahan sebenarnya gitu kalau kita melihat dari kaca pemikiran secara dingin ya, secara santai, selama itu tidak mengganggu kedaulatan negara Indonesia. Ada sih kalau melihat dari kasus tweet dengan ribuan retweet protes bendera One Piece di Bali itu, kalau kalian lihat cek aja di Bali di tahun 2023 ada video TikTok waria yang ganti bendera One Piece dengan merah putih ya. Itu data itu sekali lagi kita kembali kepada orangnya, apakah kita pro atau kontra, apakah kita menanggapinya dengan positif, apakah kita menanggapinya dengan negatif. Ya, ini wajib kita luruskan seperti itu ya, seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 24 lah. Bendera merah putih wajib dikibarkan lebih tinggi dari bendera lain jika dipasang bersamaan. Itu udah jelas di pasalnya juga. Jadi ketika ada bendera lain dipasang sebagai ini cuma sekedar bendera anime, gak ada masalah. Cuma ketika orang mencari informasi apa itu One Piece, tentang mengkisahkan apa, nah baru mungkin dari sana merasa beberapa orang itu ada merasa tersinggung, karena kan di One Piece itu lebih ke arah perang, politik, tentang fenomena penjualan manusia yang banyak lah, kompleks di One Piece itu. Nah mungkin saja tersinggung dari sana, mungkin berasumsikan itu menyinggung secara halus ya. Itu kata saya mah ya biasa aja gitu. Kalau bagi saya mah jangan terlalu dipikirkan. Yang kedua kan kalau melihat dari pasal 66 ditegaskan bahwa pelanggaran bisa dapat dipidana denda hingga mungkin ratusan juta atau 500 juta atau penjara 1 tahun. Mungkin bisa jadi seperti itu. Tapi kan kalau melihat dari pasal 24 ini masih dalam taraf wajar asalkan dikibarkan tidak lebih tinggi dari merah putih, seperti itu. Jadi kontekstualisasinya, apakah bendera One Piece dianggap bendera organisasi yang dilarang undang-undang? Ini area abu-abu karena sifatnya fandom, bukan kelompok resmi. Jadi masih gimana, masih biasa aja lah, abu-abu, nggak terlalu dipusingkan gitu, daripada ngurusin hal yang remeh-temeh kayak bendera kayak gini gitu. Mending urusin yang lebih kompleks dan lebih besar gitu. Jadi sekali lagi di sini saya tidak pro dengan siapa, kontra dengan siapa.
Tapi saya melihat dari kontekstualisasinya gitu. Kalau melihat dari kubu yang pro kan mereka cuma bisa bilang ini cuma ekspresi hobi, bukan niatan menyaingi bendera negara. Itu memang benar. Kalau bagi orang anime itu biasanya mengekspresikannya itu dalam bentuk kesenangan pada film kartunnya. Pas 17 Agustusan, pas acara-acara yang lainnya mungkin mereka mengekspresikannya seperti itu. Bagi yang senang motor ya mungkin mengekspresinya dengan motor di 17 Agustusan. Bagi yang senang reptil mungkin dengan reptil bawanya menjelang 17 Agustusan, mungkin seperti itulah. Tapi kan akan berbeda dengan kubu yang merasa pro nasionalisme. Contohnya 17 Agustus harusnya momentum persatuan, bukan promosi anime, katanya. Bisa jadi seperti itu. Terus ada lagi pendapat dari yang lain, masalahnya bukan pada bendera One Piece-nya, tapi pada pemahaman publik tentang tata cara penghormatan simbol negara. Kalau itu sih kalau menurut pakar hukum tata negara ya, pendapat para ahli. Karena kata pendapat para ahli ini saya ulangi lagi, masalahnya bukan pada bendera One Piece-nya, tapi pada pemahaman publik tentang tata cara menghormati simbol negara. Jadi bagaimana sih cara cara memahami fenomena yang terjadi saat ini terkait masalah bendera One Piece? Ya, kita kan kembali lagi ke undang-undang, udah jelas di pasalnya. Tapi dirasa kalau menurut yang nasionalisme tingginya itu jelek gitu. Ya, kita pasang bendera One Piece-nya jangan sejajar, jangan satu tiang lah, walaupun di bawah tiang merah putih ya, di bawahnya tiang merah putih. Ya ganti tempat lain tapi pakai memeriahkan HUT 17 Agustusan gitu, seperti apa gitu. Ya untuk 17 Agustusan mungkin untuk fans One Piece kita bisa buat untuk acara kaos, acara komunitas yang tertutup bukan, atau mural atau karya seni bertema One Piece dengan elemen merah putih mungkin. Itu kan mungkin lebih tambahan lagi kreatif, tapi kan daripada konflik berkepanjangan, kata ini A, kata ini B, ini kan jadinya meributkan hal yang sibuk terus, hal yang kayak gini gitu teh. Jadi penjelasan terakhir dari saya, kita tutup. Kita bisa cinta dengan anime One Piece dan Indonesianya sekaligus sih, asal tahu kita batasan di negara kita seperti apa. Kita tetap kibarkan merah putih dengan sangat bangga sekali. Jadikan One Piece sebagai inspirasi, bukan polemik ya. Jadi kita hanya inspirasi tuh di bendera One Piece itu, bukan polemik yang ngalir ngidul atau para ruguh gitu. Jadi sekali lagi, bagaimana pendapatmu? Bolehkah bendera fandom dikibarkan bersamaan dengan bendera negara? Ya silakan, itu tergantung kalian memahami tentang itu. Jangan terlalu diributkan hal-hal yang seperti ini. Terima kasih.